Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Sinopskuy. Di sini kami akan membahas film fantasi yang berjudul Bridge to Terabithia. Film ini mempunyai cerita yang sangat menarik ya guys, karena mempunyai pesan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita mulai alurnya. Film ini dimulai ketika Jesse Arons, seorang anak dari keluarga petani yang kondisi keuangannya pas-pasan. Ia berambisi untuk menjadi pelari tercepat di kelasnya. Namun sayangnya, ia harus memakai sepatu bekas milik kakaknya di hari pertama masuk sekolah setelah liburan musim panas. Karena sepatunya yang rusak telah dibuang oleh ibunya, dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepatu baru. Dengan terpaksa, ia mewarnai sepatu itu dengan spidol warna hitam. Di sekolah, Jesse sering dibully oleh beberapa temannya. Janice, yang badannya besar seperti preman, dan Hugger, si anak nakal, dan Gary temannya, si Hugger. Jesse dibully karena dia seorang anak dari petani miskin. Lalu datanglah murid baru yang penampilannya cukup menarik, namanya Leslie Burke. Beberapa hari kemudian, pertandingan lari pun dimulai. Ketika mereka sedang siap-siap, tiba-tiba Leslie datang dan bergabung bersama mereka. Awalnya Jesse berlari dengan cepat, hingga ia berada di posisi terdepan. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Hingga akhirnya, Leslie menyusulnya dan memenangkan pertandingan tersebut. Karena kesal, Jesse ini mengabaikan Leslie dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sepulang sekolah, ketika turun dari bus bersama adiknya yang bernama Mabel, tiba-tiba Leslie pun turun di tempat yang sama dengan mereka. Ternyata ia baru saja pindah dan tinggal di dekat sana. Terlihat Leslie dan ayahnya sangat akrab. Hal itu membuat Jesse sedikit iri karena ayahnya lebih sayang dan peduli pada adiknya. Meskipun Jesse terlihat seperti anak-anak, namun selama ini dia menyukai seorang guru musiknya loh. Bahkan, Jesse selalu memperhatikannya saat di kelas musik. Leslie yang mengetahui hal itu, menyarankan untuk mengambil fotonya agar bisa memperhatikan setiap saat. Semenjak itu, hubungan Jesse dan Leslie pun membaik. Sepulang sekolah, mereka pun memutuskan balapan lari hingga sampai di hutan yang ada di dekat sana. Lalu mereka menemukan sebuah tali yang tergantung di atas sungai. Leslie membayangkan tempat ajaib dan tempat itu hanya bisa dimasuki dengan menggunakan tali tersebut. Leslie pun berayun di atas sungai dan tiba-tiba menghilang. Jesse yang panik langsung menyusul Leslie. Di sana mereka menemukan sebuah mobil tua dan rumah pohon yang sedang rusak. Leslie bilang kalau tempat itu dari reruntuhan dari sebuah benteng. Tiba-tiba dia bilang dengan lantang kalau dirinya di sana untuk membebaskan tahanan dari ruang kegelapan. Seketika angin berhembus dengan kencang. Jesse pun tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Leslie. Setiap hari ketika pulang sekolah, mereka mencoba untuk memperbaiki pohon tersebut. Jesse yang setiap hari selalu murung dan tak memiliki teman, terlihat sangat senang dengan hal itu. Pribadi Jesse pun mulai berubah dari pendiam menjadi seorang yang periang. Di rumah pohon, mereka pun berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Tiba-tiba, mereka dilempari dengan seekor tupai. Awalnya Jesse melihat itu seperti tupai biasa. Namun saat Leslie menanyakan, apakah dia benar-benar melihat bentuk asli dari tupai tersebut? Tiba-tiba tupai pun berubah menjadi sesosok monster yang mereka sebut sebagai Skogger. Setelah itu Jesse mengikuti Leslie yang sedang memanjat pohon. Menariknya, Jesse seperti terbang melayang saat memanjat pohon tersebut. Leslie pun menunjukkan sebuah tempat yang indah dan tempat itu mereka beri nama Terabithia. Keesokan harinya, Jesse mendapatkan kejutan dari keluarganya. Dia pun senang meskipun hanya diberikan hadiah kue yang sederhana. Tak lama setelah itu, Mabel mengatakan bahwa tanaman sayurnya dirusak oleh sesuatu. Jesse mencoba membantu ayahnya untuk membersihkan kekacauan tersebut.
Namun, ayahnya malah mengatakan bahwa ia bisa melakukannya sendiri dan menyuruh Jesse untuk melakukan pekerjaan rumahnya saja. Leslie tahu kalau si Jesse ulang tahun. Dia pun memberikan sebuah hadiah berupa alat menggambar yang harganya cukup mahal. Jesse pun berterima kasih pada Leslie karena ia sangat senang dan menyukai hadiah itu. Seperti biasa pulang sekolah, mereka kembali ke rumah pohon. Tiba-tiba ada pohon yang tumbang dan hampir menimpa mereka. Leslie mengatakan kalau itu ulah troll raksasa. Mereka pun menyelidikinya dan menemukan jejak kaki raksasa. Tiba-tiba Leslie mengatakan dengan lantang kalau mereka pemimpin terapi Tia. Tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Saat di sekolah, Mabel mengatakan pada Jesse kalau permennya diambil oleh Janice. Bahkan ia juga memalak anak-anak yang ingin membuang air kecil di sana. Namun Jesse mengatakan bahwa ia tidak mau bertengkar dengan Janice karena Janice adalah seorang wanita. Terus Leslie bilang kalau ia punya ide untuk membalasnya dengan cara yang lain. Keesokannya, Jesse memberikan sebuah selebaran pada Leslie yang tulisannya perburuan sebuah troll akan segera dimulai. Mereka pun bertemu di hutan. Ternyata si Jesse memberikan hadiah kepada Leslie seekor anjing yang lucu. Leslie pun senang dan langsung memeluk Jesse. Lalu, Leslie menamai anjing itu dengan nama Terry. Saat mereka melakukan perburuan, tiba-tiba muncul kaki troll raksasa yang mengejar mereka. Lalu si Terry menyerang dan membuat geli kaki troll raksasa itu. Ternyata itu adalah kelemahannya dan troll itu kembali menjadi pohon. Saat di rumah pohon, mereka sedang membuat surat cinta yang ditujukan untuk Janice. Awalnya Janice mengira bahwa surat itu benar-benar surat cinta dari seorang anak yang populer di sekolahnya. Namun saat bertemu, anak itu justru pergi dan Janice pun ditertawakan oleh teman-temannya. Mabel pun puas. Saat mereka pulang, Leslie mengajak Jesse untuk membantu orang tuanya di rumah. Keluarga Leslie ini sangat baik, asyik banget, dan gak pernah marah sama Leslie. Hal itu jauh berbeda dengan keluarga Jesse. Di saat sekolah, Leslie bilang kalau Janice menangis di toilet. Jesse pun menyuruh Leslie untuk berbicara pada Janice. Lalu saat di bus tampak Janice tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya. Lalu Leslie pun mengatakan bahwa hal itu terjadi ketika Janice dimarahi dan dipukul oleh ayahnya. Tetangga yang mendengar keributan akhirnya menelpon polisi. Teman-teman yang mengetahui hal itu langsung menjauhi Janice. Di rumah ayah Jesse, menyuruhnya untuk mengambil peralatan di dalam lemari penyimpanan. Namun Jesse lupa mengembalikan kunci itu, dan saat mereka mencarinya ternyata kunci itu hilang. Hal itu membuat ayahnya marah dan melakukan hal buruk pada Jesse. Saat di bus, Jesse pun bercerita pada Leslie bahwa ia sangat kesal dengan hal tersebut. Ternyata Mabel mengaku bahwa ia yang mengambil kunci itu dan memberikannya pada Leslie untuk dipakai sebagai hiasan di dalam hutan. Sepulang sekolah, mereka langsung pergi ke hutan untuk mengambil kunci tersebut. Namun mereka malah diserang dengan sekumpulan Skoger. Tiba-tiba tangan Jesse berubah menjadi besi. Ia pun mengalahkan semua Skoger itu. Jesse dan Leslie langsung lari dan menjauh. Namun mereka sempat diganggu sama burung. Akhirnya mereka sampai di tempat kunci itu, tapi di sana sekumpulan Skoger telah mengepung mereka. Tiba-tiba tentara capung datang. Dengan bala bantuan yang sangat banyak, mereka berhasil menahan Skoger dan burung-burung itu. Saat Jesse mau mengambil kunci itu, ia langsung diserang oleh seekor burung dan terjatuh dari atas pohon. Untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh troll raksasa yang wajahnya mirip dengan Janice. Tak lama kemudian, hujan mulai turun dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Jesse pun tersenyum ketika ia melihat Leslie yang berlari sambil melambaikan tangannya. Sampai di rumah Jesse pun mengembalikan kunci itu kepada ayahnya. Keesokan harinya, Miss Esmond, guru les musik Jesse, yang mengetahui bahwa Jesse suka menggambar, mencoba mengajaknya untuk pergi ke sebuah museum. Ketika ia berangkat, Jesse sempat melihat rumah Leslie, namun ia tidak berniat untuk mengajaknya. Mereka berdua pun senang-senang dan mempelajari banyak hal.
Ketika Jesse pulang, ia disambut oleh keluarganya yang sedang bersedih. Mereka mendapat kabar bahwa Leslie meninggal karena tenggelam. Saat itu Leslie mencoba pergi ke hutan sendirian, namun tali yang selalu ia gunakan terputus dan ia terjatuh ke dalam sungai. Jesse yang tidak mempercayai itu mencoba pergi menuju rumah Leslie. Namun ia melihat mobil polisi yang sudah ada di sana. Jesse dan keluarganya mengunjungi rumah Leslie. Ayah Leslie bilang bahwa Leslie tidak punya banyak teman di sekolahnya. Ia mengatakan bahwa Jesse adalah sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Lalu saat Jesse bertemu dengan Miss Esmond, ia mengatakan kalau lain kali ia mengajak Leslie untuk pergi bersamanya, karena ia pasti menyukainya. Di sekolah, Jesse tampak kelihatan sedih atas kepergian Leslie. Saat pergi ke hutan, ia memanggil nama Leslie. Tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggil namanya. Jesse pun segera menghampirinya dan ternyata itu adalah Mabel yang hampir terjatuh saat melewati jembatan kayu. Jesse pun memarinya dan menyuruhnya untuk pulang. Saat Jesse kembali ke hutan, ia dikejar sama sosok bayangan hitam. Kemudian ia terjatuh dan ayahnya datang langsung memeluknya. Lalu Jesse pun menangis dan mengatakan ia sangat menyesal karena tidak mengajak Leslie untuk pergi ke museum. Di akhir film, Jesse mencoba untuk meminta maaf pada Mabel dan mengajaknya pergi ke hutan. Jesse mengatakan bahwa Terabithia sedang mencari pemimpin baru. Lalu jembatan yang mereka lewati tiba-tiba berubah dan tampak beberapa makhluk yang menyambut kedatangan mereka. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sekian video dari kami dan semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.